Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai 3. Ku bersama
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persatuan. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Mari kita mendengarkan hukum pada kebaktian kita, yaitu titah yang pertama sampai ke-10 beserta artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 3. Kita membaca epistel pada minggu ini yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 3 sampai 6. Kita membaca secara responsoria. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita tak bercakap Bapanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Ku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sejenak kita mendengarkan pembacaan warta jemaat kita, yaitu Minggu 31 Desember 2023. Satu nama minggu kita hari ini adalah Minggu setelah Natal, dengan topik minggu Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan, manang jaho bado partogi jalamual ni olop-olop. 2. Jemaat penuh atau ruas naung di Jakon. Mulai minggu hari ini telah kita terima kembali menjadi jemaat penuh di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Asep Rios Firdaus Tambunan dan Ibu Agustina Nababan beserta satu orang anak mereka dari Wik Baloi Kolam 1. 3. Ibadah malam tahun baru Manang Parpunguan Bodari. Dalam rangka mengakhiri tahun 2023, pada hari ini Minggu 31 Desember 2023, kita mengadakan ibadah malam tahun baru di gereja dalam 2 shift, yaitu 1. Pukul 16.30 WIB dan pukul 19.30 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut. 4. Ibadah malam tahun baru keluarga. Untuk mengakhiri tahun 2023 dan untuk menjalani tahun 2024, diharapkan kepada seluruh jemaat agar mengadakan ibadah malam tahun baru di rumah masing-masing pada pukul 00 WIB. Untuk acara dapat diminta melalui Sintua Week masing-masing. 5. Ibadah tahun baru 2024. Senin tanggal 1 Januari 2024, kita mengadakan ibadah tahun baru 2024 masuk pukul 10.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut. 6. Pengumpulan persembahan. Mulai Minggu 7 Januari 2024, kita mengadakan pengumpulan persembahan di setiap ibadah minggu, hanya 1 kantong setelah selesai khotbah. Sehubungan dengan itu, diinformasikan kepada seluruh jemaat agar sebelum memasuki gereja untuk dapat meminta atau mengambil amplop persembahan kepada Sintua dan juga yang bertugas di depan gereja. 7. Sermon Parhalado. Diinformasikan kepada seluruh Parhalado bahwa untuk saat ini kita tidak mengadakan sermon Parhalado dan akan diadakan kembali pada tanggal 30
Januari 2024. 8. Ibadah Tahun Baru HKBP Pusat atau Bona Tahun HKBP Pusat. Pada hari Jumat 5 Januari 2024 diadakan ibadah Tahun Baru HKBP Pusat Manang Bona Tahun HKBP Pusat yang bertempat di Piara Jatarutung. Sehubungan dengan itu, Amang Pendeta Sudihari Manalu MTH-MM selaku Pendeta Resort akan berangkat mengikuti ibadah tersebut. 9. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Bisa kita baca di dalam layar. 10. Sumbangan bunga altar pada minggu ini yaitu dari keluarga N. Lubis, Inang Boru Hutapea, Manang Opugapi, Darwik, Nagoya. Terima kasih atas sumbangannya. 11. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, juga Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kekuatan dalam iman, dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Warta keuangan saldo akhir per tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp478.864. Demikian pembacaan warta jemaat kita, semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B serta menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 712 dimulai dari ayat 1. Bimbing
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini sudah sepatutnya secara fisikis kita bersorak-sorak, kita berbahagia, kita bersuka cita, karena pada hari ini kita sampai di minggu terakhir, di hari terakhir di tahun 2023. Dan hitungan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Kita harus mengatakan bahwa kita bisa sampai pada hari terakhir, minggu terakhir di tahun 2023 ini, kita masih bisa merasakan kehidupan sampai detik ini karena Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang menjadi kepala uluan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Pada saat ini kita bisa flashback ke belakang, kita bisa melihat ke belakang. Saya yakin bahwa perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini tidak selalu mulus. Saya yakin ada kerikil, saya yakin ada batu, saya yakin ada pergumulan, saya yakin ada tantangan, bahkan ada banyak kesedihan yang kita alami di tahun 2023 ini. Tetapi kita tidak mau fokus kepada pergumulan, kita tidak mau fokus kepada yang namanya tantangan, yang namanya kesedihan. Kita mau fokus bahwa kita sampai pada hari terakhir. Kita bisa sampai kepada minggu terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua itu bukan karena kekuatanmu, semua itu bukan karena kepintaranmu, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan yang memberi penghiburan kepada diri kita, sehingga kita mampu melewati setiap perjalanan kehidupan dari awal tahun 2023 sampai di penghujung tahun 2023. Kalaupun masih ada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dari kita yang hidup di dalam pergumulan, kita harus yakin dan kita harus mengatakan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menempa pribadi kita, untuk memimpin kehidupan kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik di depan. Ketika di tahun 2023 ini masih ada dari kita Bapak Ibu saudara-saudari yang bergumul terkait persoalan perekonomian, kita harus yakin dan mengatakan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menempa pribadi kita menjadi pribadi yang semakin gigih lagi untuk bekerja, menempa pribadi kita menjadi pribadi yang mampu, yang handal mengelola keuangan. Kenapa subulung? Ketika engkau pada tahun ini diputuskan pacarmu, ditinggalkan pacarmu pas lagi sayang-sayangnya, gak perlu menangisi dia, gak perlu mengemis-ngemis, please kasihan, give me one more chance, because I cannot without you. Kan itu, gak perlu mengemis-ngemis cinta. Engkau harus mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, karena engkau menjauhkan aku atau melepaskan aku dari perempuan atau dari laki-laki yang PHP, kan itu. Bapak Ibu saudara-saudari nanaing dohonokku di siamang doho tamu inang, bahwa semua
hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini, baik sukacita, baik duka cita, baik pergumulan, baik itu kebahagiaan, kita harus tetap mengatakan bahwa Tuhan senantiasa memimpin kehidupanku, dan Dialah Tuhan yang menghibur aku, dan Dialah Tuhan yang memberi aku kekuatan, dan aku percaya di tahun depan Dia jugalah Tuhan yang memimpin aku, yang menghibur kehidupanku. Saya mau mengajak kita mengatakan di dalam hati kita masing-masing, aku percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang memimpin aku, yang menghibur aku, memberikan aku kekuatan, dan aku percaya bahwa di tahun depan, di tahun 2024, Dialah Tuhan yang memimpinku, yang menghibur kehidupanku. Itulah prinsip yang harus kita pegang di dalam memahami kehidupan kita di tahun 2023 ini, dan bekal kita di dalam menghadapi kehidupan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di kitab Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dengan topik Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, nats khotbah kita pada hari ini merupakan cerita tentang Yeremia yang mengingatkan bangsa Israel agar tetap bersorak-sorai, agar tetap bersuka cita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa Israel dapat bersorak-sorak? Bagaimana mungkin bangsa Israel dapat bersuka cita sementara mereka dalam kondisi yang tidak baik, sementara mereka dalam kondisi tertekan, kondisi yang dijajah, yang ditawan. Perkataan Yeremia tentang hal bersorak-sorak, tentang hal bersuka cita, bukan sebuah perkataan yang tanpa dasar, bukan sebuah perkataan yang tanpa landasan. Dan inilah yang mau kita ambil, kita tarik menjadi pelajaran bagi kita untuk memahami kehidupan kita
di tahun 2023 ini, dan kita tarik menjadi bekal kita di tahun 2024. Yang pertama yang mau kita ambil dari sini mengenai percaya, mengenai posrohata tu debata, mengenai believe in God. Persoalan percaya, persoalan individu. Persoalan percaya, persoalan siapa yang kita percayai. Itu sebabnya pada saat ini Yeremia melalui nats ini ingin berbicara mengenai hal yang pertama, yaitu belief, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa Israel dalam kondisi yang ditawan meminta bantuan kepada bangsa Mesir, kepada kerajaan Mesir, untuk melawan kerajaan Babel. Artinya mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan mampu menyelamatkan, bahwa Tuhan mampu memerdekakan, mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu sebabnya Yeremia mengatakan di dalam nats ini, bersorak-sorailah, bersukacitalah, karena Allah itu adalah penyelamatmu. Yeremia kembali mengingatkan sesosok individu yang mampu menyelamatkan mereka, bukan memakai senjata, bukan memakai kekuatan dunia ini. Yeremia kembali mengingatkan bangsa Israel. Di ayat 10 dikatakan, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali. Artinya hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan, membebaskan mereka. Artinya hanya Tuhanlah yang mampu memberi sukacita kepada mereka, memulihkan kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi landasan bagi kita untuk memahami bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Bangsa Israel dihukum bukan tanpa dasar, bukan amarah, bukan kebencian yang daripada Allah yang menjadi landasan Allah untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi itu merupakan sebuah kasih sayang Allah kepada mereka, agar mereka ditempah lagi menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas yang baik, kembali lagi kepada Allah. Ketika mereka mau percaya kepada Allah, disitulah mereka mampu untuk bersukacita, untuk bersorak-sorak, walaupun meskipun mereka dalam kondisi ditawan. Demikian dengan pribadi kehidupan kita. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin aku dapat bersorak-sorak ketika aku mengingat kembali bahwa perjalanan kehidupanku hingga pada saat ini memiliki pergumulan. Dan aku tidak mengetahui di tahun depan itu bagaimana pergumulan itu akan selesai. Apakah selesai? Apakah semakin bertambah? Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, disitulah dirimu mampu bersorak-sorak, bersukacita, berbahagia. Sumber daripada kebahagiaan adalah percaya kepada Tuhan. Dang hamoraon, dang hagabeon, dang hasangapun nama bain dolmai marlas niroha tidak. Realita kita bisa lihat. Godang dohalak nagabi, godang dohalak nama mora, godang dohalak nasangap, alai tang marlas niroha. Sude siko poparanna ale suku-suku nahase ya do sude poparanna. Mamora ibana suku-sukunna hamoraon nai mapahin tunadeng gaddo banang mapahin marjea. Artinya sumber sukacita itu bukanlah kekayaan dang hamoraon dang hagabeon dang hasangapon alai aha pos niroha tu debata, kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita seperti angka 0.
Adong dosa ada karota subain nakin. Hidup kita ini seperti angka 0. Biar kamu doon angka 3 doon. Angka sada kan? Angka sada. Hidup kita ini seperti angka 0. Ketika engkau membuat angka 0 itu di depan angka 1, hidup kita ini enggak ada gunanya. Di dalam matematika 0,1 itu sama dengan 1/10. Ketika ditambahi nolnya satu lagi 1/100, 1/1000, 1/1000, artinya tidak ada harganya. Tetapi ketika engkau membuat angka 0 itu di belakang angka 1, dia memiliki harga. 10 tambah nolnya 1, 100 tambah nolnya 1, 1000 tambah nolnya 6, 1.000.000. Artinya kehidupan engkau berharga ketika engkau memposisikan Tuhan berjalan di depanmu, bukan di belakangmu. Kehidupanmu itu berharga, kebahagiaanmu itu akan bertambah bersuka cita ketika engkau memposisikan Kristus itu di depanmu berjalan, bukan di belakangmu. Begitulah kehidupan orang Kristen sesungguhnya. Dipimpin oleh Tuhan. Bukan kita yang memimpin, tetapi Tuhan yang memimpin. Oleh sebab itu saya mau ngajak kita untuk bernyanyi dulu dari buku ND nomor 763. Bu Ido per musik dok song leader 763 buku ND dah. Buku ND nomor 763. Molo Yesus donganmi. Inilah yang mau kita pegang menjadi bekal kita di dalam menghadapi kehidupan yang kita belum tahu. Apa sih yang akan terjadi? Pergumulan kah? Duka cita kah? Tangis kah? Atau kebahagiaan? Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita, bekal kita apa? Agar kita siap menghadapinya semua. Buku yang di nomor 763. Kita menyanyikan bersama-sama. Kehidupan kita dipimpin oleh Kristus, berjalan di depan kita, yang ada itu adalah kebahagiaan. Itulah bekal kita yang pertama. Yang kedua yang mau kita ambil dari nats ini yaitu adalah pengharapan. Di dalam sebuah kepercayaan ada buah yang sangat membahagiakan, yaitu pengharapan. Kepercayaan sesungguhnya harus menghasilkan pengharapan. Saya punya satu cerita, mungkin kita udah sering mendengar. Aledang pula salah molo cerita hom musiate. Pada suatu ketika di sebuah penjajahan komunis terhadap orang Kristen di Korea, pada tahun 50-an ada sebuah keluarga yang selalu menasihati anaknya, mengajari anaknya agar tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Dari kecil dia sudah diajari untuk berdoa. Terlebih sebelum makan, doanya ale Tuhan pasu-pasu masih pangananon. Dari kecil dia sudah diajari, dinasihati
Sebelum dia melakukan apapun, dia harus berdoa. Sampai umur 6 tahun, maholani matangyang na. Tangyang mangan, tangyang modom, sudi may tangyang na. Dos doi songon halak batak na jolo mengajari dak danaki. Yanakon na martangyakan. Wala sada do, tangyang na atay. Met-met tahu Tuhan. Bahen ias rohakon. Sasadaho, Yesus dongaki. Toktongin na kan ido tangyang mangat, tangyang ngodom, tangyang ahape. Sahat tu partanyang ape ala gelagapan ibana hola ni matangyang na. Kan ido. Bisa daborngin diboto natoras na umma nanaing Roma komunis laho manakup nasida. Alani lau maibana mereka pergi bersembunyi di tengah hutan. Topuma di berengi bana marsinod dang mamatani sada babiat. Secara respon dia langsung berlari menyelamatkan diri. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia telah melepaskan genggaman anaknya yang kecil. Abi dak danak natak gelengi nakin langsung do ibana pitor marsinggang ibana mangido pangurupio tutuhani di bagasan tangyang naaha madidok pasu-pasu ma si pangananon kanido dung dipadirgak ibana uluna dung sidung ibana martangyang dang adong bebabiati disi. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang mau disampaikan kepada kita bahwa di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan harus ada pengharapan. Sebab Tuhanlah sumber daripada keselamatan, sumber daripada kehidupan. Oleh sebab itu kita harus menanamkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir apa yang mau kita ambil dari nats ini? Yaitu sabar. Benget manaon. Melalui nats ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan kembali untuk senantiasa sabar. Bagaimana bangsa Israel harus selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan, mereka di dalam penjajahan oleh Babel. 70 tahun. Dan di situ mereka diingatkan sabar. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita sudah bertahun-tahun lama bergumul di dalam kehidupan kita, yang diminta kepada kita pada saat ini sabar menanti pertolongan Tuhan. Di tahun 2024 nantinya ketika kehidupanmu kurang baik, satu hal yang harus engkau ingat, sabar menanti pertolongan Tuhan. Lambat atau cepat Tuhan pasti memberi pertolongan kepada kita ketika kita mau sabar. Orang yang bergumul, orang yang susah akan merasakan kebahagiaan ketika dia mengerti arti perkataan atau kalimat tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Orang yang susah, orang yang bergumul akan merasakan kebahagiaan ketika dia mengerti perkataan tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Orang percaya akan mampu sabar dalam menghadapi pergumulan hidupnya apabila dia mengerti peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ketika dia mampu mengerti perkataan peribahasa tersebut, dia pasti mampu menikmati perjalanan kehidupannya. Ketika dia mengerti arti perkataan badai akan berlalu, dia akan mampu sabar, dia akan mampu bersuka cita meskipun kehidupannya di dalam pergumulan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan di hari yang terakhir di tahun 2023 ini mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajari kami, memberi kami bekal untuk menghadapi kehidupan kami selanjutnya, menatap masa depan yang Engkau sediakan.
Kami diingatkan untuk selalu senantiasa percaya kepadamu, untuk selalu senantiasa berpengharapan kepadamu, untuk selalu bersabar menanti jawaban pertolongan daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sebagai manusia lemah kami meminta kepadamu Tuhan, ingatkan kami akan firman-Mu pada hari ini, agar inilah yang kami pegang, menjadi bekal kami di dalam menjalani kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau masih bersemayam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami masih dapat melangkahkan kaki kami datang ke gerejamu, ke rumahmu ini, untuk menyembah dan memuliakan namamu. Kami membawa di dalam doa kami Tuhan, kehidupan jemaat-jemaatmu, ketika dia di dalam pergumulan Tuhan, ketika dia di dalam persoalan sakit penyakitnya. Kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa memimpin dia. Jangan tinggalkan dia di dalam kesedihan Tuhan, tetapi tuntunlah dia ke dalam pengharapan yang daripada Engkau, agar dia senantiasa Tuhan bersuka cita. Kami berdoa Tuhan pada seluruh pekerjaan jemaat-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa memberkati mereka, agar setiap pekerjaannya menjadi jalan dia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pendidikan, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa memberi kepadanya hati yang mengerti akan apa yang harus dia lakukan di dalam proses pendidikannya, agar dia dapat menyelesaikannya dan menjadi jalan bagi dia untuk menyenangkan kedua orang tuanya, terlebih lagi menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan kepada Naposo Bulung, anak-anak-Mu yang di dalam pekerjaannya Engkaulah yang senantiasa menemani. Jauhkan dia daripada mara bahaya, jauhkan dia daripada orang-orang yang tidak menyukai dia, yang dapat membahayakan dia, agar dia dapat Tuhan mengerjakan setiap pekerjaannya sebagai jalan bagi dia untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada perjalanan kehidupan gereja-Mu HKBP Batam, setiap program yang telah dibahas dan diputuskan yang akan kami jalankan di tahun 2024, Engkaulah yang menjadi penuntun kepada kami, Engkaulah yang menjadi pemimpin kepada gereja-Mu HKBP Batam, agar setiap program yang telah diputuskan dapat berjalan dengan lancar sebagai jalan kami untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa mau memaafkan, mengampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh anak-Mu Yesus Kristus melalui kelahirannya, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan selanjutnya. Diberikan Tuhan padaku.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari